Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selva Jaya, Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C025085. Nah teman-teman, bayangin kalau kita belajar tanpa kurikulum, pasti akan bingung kan? Nah, kurikulum itu ibarat peta, sedangkan pembelajaran itu adalah perjalanan. Itulah mengapa kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Teman-teman, ada yang pernah bertanya nggak kenapa kurikulum itu bisa berganti dari yang tadinya KTSP, K13, sekarang kurikulum Merdeka? Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran? Manajemen kurikulum adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kurikulum sebagai program pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Manajemen pembelajaran adalah pengelolaan kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Mengapa manajemen kurikulum dan pembelajaran itu penting? Karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengoptimalkan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan fasilitas, serta mengadaptasi terhadap perkembangan zaman. Adapun komponen manajemen kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu A. Perencanaan, 1. Analisis kebutuhan siswa dan masyarakat, 2. Perumusan tujuan pembelajaran, 3. Seleksi dan organisasi materi, 4. Penyusunan struktur kurikulum. B. Pengorganisasian, 1. Struktur kurikulum dan alokasi waktu, 2. Integrasi antar mata pelajaran, 3. Penjadwalan dan pembagian tugas. C. Pelaksanaan, 1. Implementasi di kelas, maksudnya adalah penerapan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, 2. Supervisi akademik, yaitu pembimbingan dan monitoring terhadap guru, 3. Pengembangan profesionalisme, yaitu pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru, 4. Evaluasi berkelanjutan, yaitu monitoring proses implementasi secara terus-menerus. D. Evaluasi, 1. Penilaian proses dan hasil, 2. Umpan balik untuk perbaikan, dan 3. Revisi berkelanjutan. Selanjutnya ada manajemen pembelajaran, terbagi menjadi A. Perencanaan, 1. Analisis karakteristik siswa, 2. Perumusan tujuan pembelajaran, dan 3. Seleksi dan organisasi materi. B. Pelaksanaan pembelajaran, 1. Kegiatan pembukaan terdiri atas persepsi, motivasi, dan orientasi, 2. Kegiatan isi terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, 3. Kegiatan penutup terdiri atas kesimpulan, refleksi, dan tindak lanjut. C. Evaluasi, 1. Penilaian proses seperti observasi dan partisipasi siswa, 2. Penilaian hasil seperti tugas, tes, dan portofolio, 3. Analisis hasil belajar dan tindak lanjut. Adapun prinsip-prinsip manajemen kurikulum antara lain, 1. Relevansi, artinya kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. 2. Fleksibilitas, artinya dapat diselesaikan dengan kondisi dan situasi tertentu, memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi, serta adaptif terhadap perubahan zaman. 3. Kontinuitas, artinya berkesinambungan antar jenjang kelas, berkaitan antar mata pelajaran, serta pengembangan kompetensi secara bertahap. 4. Efektivitas, artinya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penggunaan metode dan strategi yang tepat, serta hasil pembelajaran yang optimal. 5. Efisiensi, artinya penggunaan sumber daya secara optimal, minimalisasi pemborosan waktu dan biaya, serta maksimalisasi hasil dengan input yang tersedia. Model dan pendekatan pembelajaran modern antara lain, 1. Student Centered Learning, di mana siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitator atau pembimbing. 2. Contextual Teaching and Learning atau CTL, pembelajaran yang bermakna menghubungkan dengan kehidupan yang nyata. 3. Problem Based Learning atau PBL, yaitu
pembelajaran berbasis masalah nyata, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi dalam pemecahan masalah. 4. Project-based learning, yaitu pembelajaran melalui proyek nyata, dan 5. Blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran online dan tatap muka. Adapun tantangan manajemen kurikulum dan pembelajaran antara lain: 1. Teknologi, 2. Keterampilan abad ke-21, 3. Keberagaman siswa, 4. Dinamika kurikulum, dan 5. Sumber daya terbatas. Adapun strategi peningkatan kualitas manajemen kurikulum dan pembelajaran antara lain: 1. Pengembangan profesional guru, 2. Sistem monitoring dan evaluasi, 3. Kolaborasi stakeholder, 4. Inovasi dan kreativitas.